Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mulai belajar pendidikan agama Islam pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Iringi bacaan doa yang Bapak bacakan dan kami lihat dalam tampilan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar ini, Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari itu memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak Bapak semuanya, sebelum lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, silakan bantu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, kemudian kamu aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bapak. Kemudian kamu like video ini dan kamu share kepada teman-temannya agar memperoleh keberkahan dan ilmu yang sama. Ada anak-anak Bapak yang sudah subscribe, kemudian like dan share, Bapak ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran untuk kelas 4 semester 1 pada hari ini yaitu membahas tentang bersih itu sehat. Dengan subtemanya yaitu istinja. Nah, KD yang kita pelajari pada hari ini yaitu masih KD yang kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu 3.14 tentang memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat. Pada minggu kemarin, mungkin anak-anak Bapak pasti mengingat pembelajarannya, yaitu mengenai pengertian suci, pengertian hadas, pengertian bersih, pengertian sehat, cara mensucikan dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian itulah yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, hari ini yang akan kita bahas khusus kepada istinja dengan tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan pengertian istinja, yang kedua menyebutkan alat yang bisa digunakan untuk istinja, yang ketiga menjelaskan cara beristinja yang baik dan benar, yang keempat menjelaskan adab-adab buang air kecil. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita lanjut saja anak-anak Bapak semua. Sebelum masuk ke pembelajaran ini, Bapak mau tahu dulu seberapa tahu atau seberapa banyak informasi yang kalian ketahui mengenai istinja. Makanya Bapak buat soal pretest berikut ini dengan jumlah soal 3. Soal pertama, membersihkan diri dari kotoran setelah buang air kecil disebut dengan A. Istinja, B. Mandi, E. Wudhu, D. Tayamum. Silakan kamu jawab ya. Oke. Apa jawaban yang benar di sini? Kita cek mulai dari D. Apakah benar? Jawaban D salah. Jawaban C salah juga. Jawaban B juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah A, yaitu istinja. Yang menjawab A berarti jawabannya sudah benar. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini benda yang boleh untuk digunakan beristinja adalah A. Besi, B. Pisau, C. Batu, D. Plastik. Oke, silakan kamu jawab. Nah, yang sudah menjawab, jawaban yang benar adalah C, yaitu batu. Nah, kemudian soal yang ketiga. 1. Berteriak di WC, 2. Makan di WC, 3. Masuk WC mendahulukan kaki kiri, D. Tidak menghadap kiblat. Adab buang air kecil terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 3 dan 4,
C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Silakan kamu jawab. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 3 dan 4. Nah, itulah pretest pada hari ini. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai pengertian istinja. Kita bahas tujuan pembelajaran yang pertama. Istinja itu apa? Ya, istinja itu dalam bahasa kita dikenal dengan cebok atau membersihkan buang air kecil. Namun secara pengertiannya, istinja adalah membersihkan diri. Maksud diri di sini adalah kubul dan dubur kita dari kotoran dan najis setelah kencing dan buang air besar. Nah, aktivitas membersihkan kubul dan dubur dari kotoran dan najis setelah buang air kecil atau buang air besar, itulah yang dinamakan dengan istinja. Itu aktivitas membersihkan dari kotoran. Apa hukum istinja ini? Hukum istinja adalah wajib. Berarti setiap kita buang air kecil, setiap kita buang air besar, kita wajib setelah itu untuk istinja. Kita lanjutkan. Kemudian alat yang bisa digunakan untuk istinja itu apa saja? Nah, ada beberapa alat, ada beberapa benda yang bisa kita gunakan untuk beristinja. Yang paling utama atau yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Apa-apa saja air yang suci lagi mensucikan itu? Pertama, air hujan. Yang kedua, air sungai, air telaga, sama ya, air batang air juga sama itu. Kemudian yang ketiga adalah air sumur. Yang keempat, air laut. Yang kelima, air mata air. Yang keenam, air embun. Yang ketujuh, air salju. Nah, ini 7 air yang bisa kita gunakan untuk beristinja. Gitu ya. Dari 7 air inilah yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Kalau air teh, air kopi, air yang sudah bercampur dengan benda suci lainnya, itu sudah tidak bisa kita gunakan untuk beristinja. Karena dia hanya suci, tapi tidak dapat mensucikan. Nah, begitu ya anak-anak Bapak semuanya. Ini alat yang pertama. Yang lain apa? Ya, benda selain air untuk beristinja itu yang pertama bisa kita gunakan batu. Ya. Kalau nggak ada batu, bisa kita gunakan tisu. Atau kita bisa gunakan daun kering. Atau bisa kita gunakan kulit kayu. Yang artinya, intinya, yaitu benda kesat lainnya. Benda kesat lainnya selain batu, tisu, daun kering, kulit kayu, yang tidak membahayakan. Nah itu, dia harus kesat, tidak membahayakan, dan bisa membersihkan kotoran dan najis dari kubul dan dubur kita setelah kencing atau buang air besar. Ya, anak Bapak semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Oke, cara istinja yang benar itu kayak mana? Cara istinja yang benar itu, yang pertama, tangan kanan kita menyiramkan air ke kubur atau dubur. Dan kemudian tangan kiri membersihkan kubur atau dubur sampai bersih. Berarti yang mengambil air adalah tangan kanan, yang membersihkan itu tangan kiri. Kita bersihkan tempat keluar air kencing tadi, tempat keluar BAB kita sampai bersih. Sehingga tidak ada lagi terasa licin, tidak ada lagi terasa berlendir, itu baru dia dikatakan bersih. Kalau dia sudah kesat, itu yang dikatakan dengan bersih. Makanya setelah buang air kecil, setelah buang air besar itu harus benar-benar kita bersihkan. Agar apa? Agar diri kita benar-benar terhindar dari kotoran dan terhindar dari najis. Nah, kata Rasulullah SAW, banyak orang yang disiksa di dalam kubur karena tidak bersih ketika dia beristinja. Karena dalam hal ini, dalam beristinja, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan benar, sesuai dengan tuntunan syariat. Kita lanjutkan.
Nah, adab-adab buang air kecil. Nah, kita buang air kecil itu atau buang air besar tidak boleh sembarangan. Semuanya ada adabnya. Semuanya ada aturannya dalam agama Islam. Tidak bisa sembarangan. Begitulah kesempurnaan Islam. Sampai yang kecil-kecil pun diatur. Sehingga umat Islam itu menjadi umat yang terakhir. Apa adab buang air kecil itu? Pertama, buang air kecil atau buang air besar di tempat tertutup. Berarti nggak boleh kita buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka. Harus tertutup. Ya, harus tertutup ketika kita buang air kecil itu. Maka sebaiknya kita buang air kecil dan buang air besar itu di toilet atau di WC. Jika kita sedang di tanah lapang, bagaimana caranya? Dibuat penutup. Atau di alam bebas, kita buat penutup. Nah, itu ya. Karena adabnya tidak boleh di tempat yang terbuka. Oke, selanjutnya. Adab yang kedua ialah yaitu berdoa ketika hendak masuk dan keluar toilet. Berarti masuk toilet itu ada doanya kita baca, kemudian mau keluar juga ada doanya yang harus kita baca. Apa doa ingin masuk toilet atau WC itu? Ini dia. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC. Kalau setelah selesai, apa doanya? Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa abqa fi ma yanfa'ni. Nah, itu doa ketika hendak keluar WC. Adab selanjutnya ialah kita kalau mau masuk WC itu atau mau masuk toilet menggunakan kaki kiri, melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Kalau keluar kita langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya apa adabnya? Adabnya ialah ke kamar mandi, ke WC itu kita menggunakan alas kaki atau menggunakan sandal. Selanjutnya ialah tidak boleh membawa benda-benda bertulisan Allah atau ayat-ayat Al-Quran ke dalam toilet. Tidak boleh kita bawa. Ya harus kita tinggalkan di luar. Terus kita simpan di luar. Tidak boleh dibawa ke dalam WC. Ayat-ayat Al-Quran dan benda-benda yang bertulisan Allah. Selanjutnya, adabnya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, itu nggak boleh kita lakukan ya. Ini menurut Imam Syafi'i ini wajib hukumnya itu. Adab ini wajib kita lakukan. Yaitu kita tidak boleh ketika buang air besar atau buang air kecil itu menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Kita lanjut. Apalagi adabnya? Adabnya ialah tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di jalan manusia. Nah, selanjutnya kita tidak boleh juga buang air kecil atau buang air besar di air yang tergenang. Di air yang tenang nggak boleh. Ya. Selanjutnya kita tidak boleh juga buang air kecil dan buang air besar itu di tempat berteduh manusia. Nggak boleh ya. Tuh, jangan sembarangan kencing aja. Tempat manusia juga kita kencingin, nggak boleh. Ya. Kemudian adab yang selanjutnya ialah tidak boleh buang air kecil atau buang air besar itu di bawah pohon yang berbuah. Nah, adab selanjutnya yaitu tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di tanah yang berlubang. Nah, kalau ini bertanya kenapa nggak boleh, Pak? Ini takutnya di dalam tanah berlubang itu ada binatang-binatang di dalamnya. Kalau kita kencingin, kalau kita BAB di sana, akhirnya dia mati. Apalagi nanti kan kalau ada semut rapat di dalam itu kita kencingin ya tsunami jadi nanti rapat semutnya gagal total. Nah, selanjutnya kita tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri. Ya, kita setidaknya jongkok. Kemudian kita tidak boleh berbicara saat buang air kecil dan buang air besar. Itu nggak boleh ya, berbicara mau tak sedang buang air kecil, buang air besar itu nggak boleh. Selanjutnya apa lagi? Beristinja setelah buang air kecil dan buang air besar. Ini hukumnya wajib. Anak-anak Bapak semuanya, adab-adab yang sudah Bapak sampaikan tadi, itu semuanya mempunyai dasar yang kuat, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka adab-adab itu harus kita lakukan, harus kita perhatikan ketika buang air besar, buang air kecil. Nah,
Oke, anak-anak Bapak semuanya, itu pembahasan kita pada hari ini. Tujuannya sudah kita sampaikan tadi dan alhamdulillah sudah kita bahas. Selanjutnya silahkan kamu buka buku ulangan harian dan silahkan jawab soal-soal berikut. Soal nomor 1. Tidak menghadap kiblat saat buang air kecil merupakan bagian dari A. Sunnah buang air kecil, B. Adab buang air kecil, C. Rukun buang air kecil, D. Keutamaan buang air kecil. Silakan kamu jawab. Oke, sudah dijawab. Kita lanjut. Nomor 2, apakah hukum beristinja? A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, D. Mubah. Silakan dijawab. Oke, sudah dijawab ya. Kita lanjut. Soal nomor 3. Berikut ini alat yang bisa digunakan untuk beristinja adalah A. Kaca, B. Daun kering, C. Pipa paralon, D. besi. Silakan kamu jawab. Sudah dijawab. Kita lanjut soal berikutnya. Ini uraian ya. Silakan kamu isi. Nomor 4. Jelaskanlah pengertian istinja. Soal nomor 5. Jelaskan 4 adab-adab buang air kecil. Ya, silakan kamu jawab. Yang sudah selesai menjawab, ya silakan kirim jawabannya ke Bapak dan atau bisa juga jawab di kolom komentar video ini. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Untuk menambah ilmu kamu tentang istinja ini, silahkan tonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan satu-satunya agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam dapat kita lihat dengan diaturnya segala seluk-beluk kehidupan manusia melalui tuntunan syariat terbaik yang tidak ada pada agama-agama manapun. Sehingga dalam masalah tata cara membersihkan najis setelah buang air kecil dan air besar atau biasa disebut istinja, semua diatur dalam syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Istinja secara bahasa berarti sebuah usaha menghilangkan penyakit. Secara istilah, Habib Ahmad bin Umar Asy-Syaitiri mendefinisikan istinja adalah usaha menghilangkan dari farji, kubul, dan dubur benda najis yang dapat melumuri tidak kering yang keluar dari farji, baik dengan air ataupun batu. Dari definisi ini, dapat kita pahami bahwa beristinja memiliki beberapa perbedaan dari aktivitas menghilangkan najis secara umum. Perbedaan tersebut adalah bahwa istinja boleh menggunakan air ataupun batu, sedangkan menghilangkan najis hanya boleh menggunakan air saja. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, "Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala laysa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdul Rahman bin Al-Aswadi an abihi annahu sami'a Abdullah yaqulu at-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarni an atiyahu bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini wal tamastu thalitha falam ajidhu fa akhadtu rawthatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajaraini wa alqa ar-rawthata wa qala hadha riksun." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke toilet, lalu beliau memerintahkan aku membawakan 3 buah batu. Aku hanya mendapatkan 2 batu, lalu aku mencari batu yang ketiga. Namun aku tidak mendapatkannya sehingga aku pun mengambil kotoran hewan yang kering. Kemudian semua itu aku bawa ke hadapan Nabi. Namun beliau hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda, "Ini najis." Sahih Bukhari nomor 152. Cara membersihkan najis atau cebok dalam Islam terdapat 3 metode. 1. Membersihkan najis hanya dengan menggunakan 3 batu, tisu, kain, kayu, atau benda sejenis yang bisa menghilangkan najis. 2. Membersihkan hanya menggunakan air saja.
3. Membersihkan dengan menggunakan tisu, setelah itu baru menggunakan air. Ketiga cara tersebut sah menurut syara, namun yang paling utama adalah menggunakan tisu terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan air. Perbandingan antara menggunakan tisu saja dengan air saja, maka lebih diutamakan menggunakan air saja meskipun sama-sama sah. Sahabat muslim, syarat menggunakan tisu untuk membersihkan najis tidak harus dalam kondisi tidak ada air. Walaupun ada air melimpah, menggunakan tisu atau benda sejenis yang bisa mengangkat najis tetap dengan syarat. 1. Najis yang keluar hanya mengotori area kemaluan saja. Apabila najis sudah berpindah ke tempat lain seperti paha, kaki, atau pakaian, cara menghilangkan najis tersebut harus menggunakan air. Tidak cukup menggunakan tisu saja. 2. Najis yang keluar tidak boleh bercampur benda lain seperti bedak, percikan air, pasir, dan benda lain yang menempel di tubuh. Apabila najis sudah terkena benda lain yang menempel di tubuh, maka cara menyucikannya hanya bisa menggunakan air. Dengan demikian, tidak sah menyucikan najis dengan menggunakan tisu basah karena tisu basah bercampur dengan air. Nah, sahabat muslim, di sebagian fasilitas umum seperti kereta api, pesawat, atau di tempat lain, terkadang hanya disediakan tisu saja. Maka dengan penjelasan ini dapat kita ketahui bersuci menggunakan tisu atau benda keras sejenis adalah sah dengan syarat 1. Tisu, batu, kayu, atau benda sejenis yang digunakan untuk bersuci harus terbuat dari material yang suci dan tidak terkontaminasi najis. Tidak boleh beristinja dengan kotoran sapi yang sudah mengeras misalnya. 2. Benda yang digunakan harus berupa benda padat, bukan benda cair atau lembek. Usahakan tidak menggunakan benda yang tidak mudah hancur. 3. Harus memiliki permukaan kasar atau kasar yang dapat mengangkat najis. Tidak sah menggunakan benda semacam kaca, permukaan pipa, atau benda sejenis yang mempunyai permukaan halus. 4. Tidak boleh menggunakan benda terhormat seperti tulang, makanan, dan benda-benda yang tertulis asma Allah, nama Nabi, ayat-ayat Al-Quran, dan berbagai materi agama lainnya. Sahabat muslim, kewajiban menggunakan 3 batu, 3 lembar tisu, dan benda padat lainnya tidak harus terdiri dari 3 buah. Bisa juga berupa batu satu, namun mempunyai 3 sudut yang masing-masing bisa digunakan, atau 1 tisu besar yang mempunyai 3 sudut. Sahabat muslim, berikut ini di antara kesunahan-kesunahan dalam beristinja secara singkat. 1. Usahakan untuk mempersiapkan air, tisu, atau alat pembersih sejenis sebelum membuang hajat. 2. Gunakan tangan kiri untuk menghilangkan najis dan kotoran. 3. Dalam membersihkan, ulangi dengan hitungan ganjil, dan masih banyak kesunahan yang lain. Nah, sahabat muslim, demikian tadi penjelasan tentang tata cara istinja dengan air, tisu, dan benda sejenis. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Oke, baik Bapak semuanya. Tadi kalian sudah menyaksikan video yang dibuat oleh channel NU Online tentang istinja sebagai bahan untuk pengayaan bagi anak Bapak dalam video tersebut sudah dijelaskan dengan jelas tentang istinja. Dan jangan lupa juga dukung channel NU Online dengan klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan menanyakan lagi sebelum mengakhiri video ini, entah lebih baiknya kamu tekan tombol subscribe untuk channel ini, kemudian kamu like dan kamu share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita sama-sama. Dan insya Allah pembelajaran kita pada minggu depan masih membahas tentang bersih itu sehat dengan subtema berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.